Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau buka ibadah sekolah minggu kita ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengar, mau beribadah Tuhan Yesus di sekolah minggu kami. Biar Tuhan Yesus, biarpun kami terpisah Tuhan Yesus satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, berada di tengah-tengah kami untuk ikut Tuhan Yesus, melihat kami Tuhan Yesus beribadah di sekolah minggu online ini Tuhan Yesus. Engkau yang urapi setiap kami yang ada di rumah, Engkau berkati setiap kami walaupun kami ada di tempat yang jauh Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adikku sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Oke Kak, pagi-pagi ini kita harus lebih semangat. Apalagi adik-adik semuanya pada baru bangun nih. Kak boleh lihat. Masih kucek-kucek mata. Ada yang udah mandi belum? Waduh, udah mandi belum nih? Mas sudah mandi dah. Oh, Mandi pasti kan? pasti. Nah, yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang Kak Guru minta adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan mendaki-daki. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, kuat angkasa, selam dalam samudra, ku dayung, perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka
samudra, dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesus. Karena kaulah Yesus. Karena kaulah Yesus. Dimuliakan hati Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah sekarang lagi sakit? Wah, lagi sakit Kak. Mungkin batuk-batuk atau lagi bersin-bersin. Nah, adik-adik kenalkan siapa dokter di atas segala dokter. Siapa ya namanya ya? Terus ahli obat di atas segala ahli obat. Siapa ya? Nah, kita punya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Yes. Iya. Dan adik-adik tahu nggak sih, kalau adik-adik mempunyai hati yang bersuka cita, memuji nama Tuhan dengan gembira, Iya. itu akan bisa menyembuhkan penyakit apapun yang Wow. adik-adik alami dan rasakan. Karena hati yang gembira adalah obat ya Kak. Obat, yes, benar banget. Obat yang sangat-sangat mahal. Karena belum tentu semua orang punya hati yang gembira loh Kak. Iya. Ada yang selalu cemberut, selalu sedih. Nah, yuk adik-adik, udah tahu kan obat yang paling manjur apa? Hati yang Gembira. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Hati yang Gembira adalah obat. Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nyanyi lagi ya, hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asiknya, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Siapa yang senang? Tuhan senang. Tuhan senang. Yeay. Nah, tadi Kak Glory silahkan untuk duduk. duduk. Karena kita mau apa Kak? Mau apa ya Kak? Oh, Mau apa sih? kita mau apa ya Kak ya? Hmm, Mau mendengarkan apa ya Kak ya? mendengarkan kabar baik, cerita dari kebaikan Tuhan. Kan kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya? Sekarang adik-adik siapkan hatinya, ambil Alkitabnya, Kak Glory hitung sampai 10. Alkitabnya dicari dan dipegang. Kita hitung ya Kak. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah pegang Alkitabnya? Sudah. Dan duduk semuanya. Iya, sudah Kak. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak, kita itu semuanya Tuhan Yesus sayang banget. Kok kita bisa tahu sih Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita? Karena kita selalu membaca di dalam Alkitab. Alkitab itu selalu menceritakan kalau Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat karena Dia sayang sama kita semuanya. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya adik-adik. Yesus sayang padamu. Yeay.
bisa menerima apa yang Engkau mau katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Nah adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Semuanya duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang gak kalah seru dari minggu-minggu kemarin. Nah adik-adik, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya gambar yang di samping ini. Nah adik-adik, dia tuh kenapa ya anaknya itu sedih dan gak berdaya adik-adik. Bahkan tangannya diikat tuh adik-adik, mau dibawa sama orang-orang. Kenapa ya dia adik-adik? Nah ternyata dia ini sudah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri adik-adik. Tapi kok bisa sih saudara sendiri mau menjual dia kepada orang-orang? Kenapa ya? Karena saudara-saudaranya mempunyai iri hati. Jadi hatinya penuh dengan iri dan kebencian terhadap anak ini. Kok bisa sih? Nah adik-adik, siapa sih pemeran utama dalam cerita ini? Siapa sih anak yang sedang bersedih ini? Namanya Yusuf. Apa adik-adik? Nah, pinter. Nah, Yusuf ini adik-adik mempunyai 11 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudaranya perempuan. Nah, 11 orang anak laki-laki ini sangat iri hati terhadap Yusuf. Kenapa sih? Karena Yusuf walaupun dia masih muda, walaupun dia masih kecil, tapi sudah bisa menangkap visinya Tuhan. Nah, visinya Tuhan yang dimaksud ini adalah jadi dia bermimpi kalau semua saudara-saudaranya menyembah dia. Nah, saudara-saudaranya marah dong. Kan aku lebih tua dari Yusuf. Aku kan kakaknya Yusuf. Kenapa kita semua harus menghormati kamu? Kan kamu paling kecil. Nah, terus abis itu kakak-kakaknya langsung marah. Kok kamu mimpinya asal-asalan gitu? Kok kamu mimpinya gak bener? Seharusnya kan kamu yang menyembah kakak-kakak, bukan kakak-kakak yang menyembah kamu. Dan ditambah lagi ayahnya yang bernama Yakub itu sangat mengasihi Yusuf. Dia sayang sekali sama Yusuf. Dan Yakub ayahnya suka membelikan Yusuf yang bagus, baju yang bagus. Dan Yakub ayahnya itu memberikan baju yang paling bagus buat Yusuf. Sedangkan kakak-kakaknya semuanya enggak. Kakak-kakaknya melihat, kok cuma Yusuf aja yang diberikan baju bagus, kok kita enggak? Nah disitulah timbullah iri hati oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya semuanya iri sama Yusuf. Sudah tadi pertama dibenci karena mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang menyembah kepada kakak-kakaknya. Terus sekarang ayahnya lebih mengasihi Yusuf di antara saudara-saudaranya yang lain. Kakak-kakaknya mulai berencana jahat terhadap Yusuf. Jadi waktu itu saudara-saudaranya lagi mengembalai domba. Kemudian Yusuf berlari dari jauh. Kakak-kakak, aku ikutan ya menjaga domba. Kakak-kakak butuh bantuan aku. Dari kejauhan kakaknya udah lihat. Ada anak kesayangan papa tuh. Gimana kalau kita buang saja dia ke sumur yang kering ini? Katanya gitu. Terus mereka bilang, oh iya, yuk kita beri pelajaran kepada dia. Buang saja dia di sumur. Nah adik-adik sampai di sini kan boleh tanya, bener gak sih apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf? Soalnya Yusuf udah yang paling disayang, udah mimpi macem-macem menyembah Yusuf padahal kakaknya lebih tua. Bener gak sih yang di pikiran kakak-kakaknya berbuat jahat? Enggak ya adik-adik. Adik-adik gak boleh sama sekali berpikiran yang buruk terhadap orang lain, apalagi berencana hal-hal yang jahat. Jadi kakak-kakaknya ini ketika Yusuf dekat, hai kakak-kakak, langsung diambil Yusuf, diangkat, kemudian dibuang ke sumur yang kering.
Yusuf di dalam celing-celinguk doang adik-adik. Adik-adik bayangkan di dalam sumur itu gelap, sempit. Yusuf malah dibuang ke dalam sumur itu adik-adik. Nah kemudian kakak-kakaknya lihat ada orang lewat adik-adik. Ada orang lewat nih adik-adik. Kakak-kakaknya langsung bilang, gimana kalau kita jual saja Yusuf menjadi budak kepada orang-orang yang lewat itu. Kemudian langsung bilang, iya setuju. Kakak-kakaknya yang lain bilang gini, tapi nanti kalau ayah tanya Yusufnya di mana, kita harus jawab apa? Kata gitu. Kemudian kakaknya bilang, kita bilang saja kepada ayah kalau dia sudah dimakan oleh binatang buas. Kemudian mereka bilang, oke, kalau gitu kita jual saja Yusuf kepada orang-orang itu. Nah, kemudian Yusuf dijual oleh orang-orang itu. Nah, singkat cerita adik-adik, di Mesir Yusuf dibeli oleh Potifar. Yusuf karena diberkati Tuhan, dia menjadi anak kesayangannya Potifar. Dia dipercaya untuk mengurusi semua hal di rumah Potifar. Tapi gak semuanya berjalan mulus adik-adik. Ternyata istri Potifar berniat jahat kepada Yusuf. Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi lagi-lagi penyertaan Tuhan terhadap Yusuf tidak pernah henti-hentinya. Yusuf dijadikan pemimpin di dalam penjara itu. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Semua yang dialami Yusuf, mulai dari dia dijual, dimasukkan ke penjara, penyertaan Tuhan gak pernah habis buat Yusuf. Nah adik-adik, di dalam penjara itu dia bertemu dengan 2 juru. 1 juru roti, 1 juru minuman. Nah mereka mempunyai mimpi adik-adik. Dan lagi-lagi karena Yusuf mempunyai visi dari Tuhan, dia dapat mengartikan mimpi dari juru roti dan juru anggur. Itu juru minum ya adik-adik. Dan seperti apa yang Yusuf tafsirkan atau artikan, kedua mimpi itu menjadi kenyataan. 1 diangkat menjadi juru minum yang hebat, 1 dihukum. Nah, kemudian singkat cerita, 2 tahun setelahnya Firaun bermimpi yang sangat mengganggu pikirannya. Dia bermimpi yang aneh sekali sampai semua orang di Mesir tidak dapat mengartikan mimpinya Firaun adik-adik. Mimpinya Firaun. Kemudian didengarlah ini sama juru anggur kalau Firaun bermimpi yang sangat membingungkan. Kemudian dia teringat kepada Yusuf. Wah, waktu aku di penjara, ada seorang anak muda yang dapat mengartikan arti mimpiku. Kemudian dia menghadap Firaun. Tuanku Firaun, waktu aku di penjara ada orang yang dapat mengartikan mimpiku. Dan benar waktu itu dia mengartikannya. Sekarang aku ada di posisi seperti ini, sedangkan juru roti dihukum. Nah, orang itu bernama Yusuf. Raja harus menemui Yusuf. Maka dipanggillah Yusuf ke hadapan Firaun. Kemudian Firaun berkata, saya dengar-dengar kamu bisa ya mengartikan mimpi. Coba artikan mimpiku. Saya bermimpi ada 7 sapi-sapi yang gendut-gendut banget. Mereka lagi memakan rumput. Kemudian dari kejauhan ada sapi-sapi kurus kering berlari mendekati sapi-sapi yang gemuk. Kemudian dimakan sapi-sapi gendut itu. Dan mimpi yang kedua, ada 7 tumbuhan yang menjulang tinggi, yang subur. Kemudian datanglah dari bawah tumbuh-tumbuhan yang layu, yang jelek. Kemudian tumbuhan yang layu dan jelek itu memakan tumbuhan-tumbuhan yang bagus itu.
saya tidak tahu artinya. Bahkan orang-orang di sini tidak ada yang tahu artinya. Kamu tahukah artinya? Kemudian Yusuf meminta hikmat kepada Tuhan, meminta kuasa Tuhan untuk bisa mengartikan mimpi dari Firaun ini, adik-adik. Kemudian Yusuf berkata, akan ada 7 tahun kesuburan, 7 tahun kemakmuran, 7 tahun penuh dengan makanan, dan ada 7 tahun kelaparan. Jadi Firaun dan bangsa Mesir harus menyiapkan makanan untuk 7 tahun kelaparan di saat 7 tahun kemakmuran. Kemudian Firaun langsung berkata, benar, di dalam kamu itu ada Tuhan yang berkuasa, sehingga kamu dapat mengartikan mimpiku. Jadi aku angkat kamu menjadi gubernur. Yeay! Adik-adik mengerti nggak sampai sini? Bahwa semua keadaan yang dialami Yusuf, mulai dari pertama dia dijual oleh kakak-kakaknya, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian dijerumuskan ke dalam penjara. Tetap penyertaan Tuhan itu gak pernah habis terhadap Yusuf. Karena Yusuf sedari dia masih muda mempunyai visinya Tuhan. Nah, setelah dia menjadi gubernur nih adik-adik, sudah punya kuasa ya, tidak menjadi budak lagi. Datanglah 7 tahun kemakmuran. Di situ semua orang berpesta pora karena semua tumbuh-tumbuhan, semua ternak tumbuh subur, tumbuh gendut-gendut. Dan karena sudah diperingati oleh Tuhan melalui Yusuf, semua orang Mesir menyimpan bahan makanan untuk 7 tahun kelaparan. Nah, singkat cerita adik-adik, muncullah 7 tahun kelaparan. Seluruh bangsa Mesir, seluruh bangsa-bangsa mengalami kelaparan. Tapi hanya di Mesir saja yang tidak mengalami kelaparan. Atau hanya Mesir saja yang mempunyai makanan-makanan yang cukup. Karena mereka mendengarkan perintah Tuhan melalui Yusuf. Mereka menyiapkan bahan makanan untuk 7 tahun kelaparan. Dan kemudian saudara-saudaranya Yusuf ternyata juga mengalami kelaparan adik-adik. Masa-masa 7 tahun kelaparan sampai makanannya mereka habis. Kemudian mereka mendengar desas-desus, mendengar bisikan-bisikan, mendengar perkataan-perkataan orang bahwa di Mesir mempunyai bahan makanan yang cukup. Mereka bisa meminta ke bangsa Mesir. Kemudian datanglah mereka ke Mesir. Ternyata ketika mereka datang, Yusuf kaget. Loh, ini kan kakak-kakakku semuanya. Tapi kakak-kakaknya malah berlutut menyembah Yusuf. Kemudian dia langsung teringat tentang mimpinya dia waktu dulu, waktu masih muda. Apa ini maksud Tuhan? Aku pernah bermimpi kakak-kakakku menyembah aku. Tapi Yusuf tidak menjadi dendam terhadap kakak-kakaknya, mengingat semua perlakuan kakak-kakaknya jahat ya adik-adik. Tapi Yusuf malah berbuat baik terhadap kakak-kakaknya. Jadi singkat cerita nih adik-adik, kakak-kakaknya dimaafkan Yusuf, dan Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya bahwa ini adalah aku, Yusuf, yang kakak-kakak dulu jual menjadi budak. Sekarang aku mau memberkati kakak-kakak semuanya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, setiap proses yang dialami oleh Yusuf tidak menjadikan Yusuf menjadi anak yang penuh kepahitan. Dia tetap memaafkan saudara-saudaranya. Ketika melihat saudara-saudaranya tadi, Yusuf tidak malah mengusir mereka, tapi Yusuf dengan belas kasihannya mau mengampuni kakak-kakaknya adik-adik. Dan kita di sini belajar adik-adik, kalau kita itu sudah memegang visinya Tuhan, Tuhan mengasihi kita dalam hidup kita, kita bisa
mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam kesulitan apapun itu. Nah, adik-adik kita juga belajar nih dari Yusuf ya. Mungkin adik-adik pernah dijahilin, pernah diejek-ejek, pernah dicubit-cubit sama temennya. Kita harus belajar dari Yusuf ya adik-adik, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau boleh tahu adik-adik, yang dilakukan itu pasti susah, tapi dengan penyertaannya Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa melakukan apapun, termasuk dalam hal mengampuni teman-teman semuanya yang berbuat nakal, yang berbuat jahat, yang berbuat jahil terhadap adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, hari ini ada ayat hafalannya adik-adik, ada di Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik semuanya hafal? Jangan lupa di videoin dan kirimkan kakak-kakaknya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita banyak belajar ya dari Yusuf ini adik-adik, untuk tetap terus apa tadi Kak Glory bilang? Mengampuni. Nah, sekian cerita untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena sudah mengajarkan kami untuk terus menjaga hati kami, menjaga kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kesalahan kami yang sangat besar sekalipun diampuni oleh Tuhan. Maka kami semua mau juga mengampuni seperti Tuhan mengampuni kesalahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jagai aktivitas kami setelah ini Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan Kak Glory juga berdoa untuk Mama Papa yang sedang menonton tayangan ini juga diberkati Tuhan luar biasa. Adik-adik juga diberkati studinya menjadi anak-anak yang berprestasi dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, tadi ceritanya seru banget. Adik-adik terberkati? Haleluya. Haleluya. Pasti terberkati ya dengan kisah firman Tuhan yang tadi kakak sudah ajarkan. Sekarang kita mau berpisah, Kak. Iya, sudah selesai kan waktu kita di sini. Iya. Jangan sedih karena minggu depan lagi akan bersorak-sorak bersama kakak-kakak yang lain. Beribadah lagi ya. Yes, benar. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ku disayang Dia. Ku disayang Dia. Disayang Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita tutup ibadah ini sama-sama. Bapa di dalam surga Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji, yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah pada hari ini, kami sudah mendengarkan firman, kami sudah bersorak, memuji nama Engkau.
Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk berpisah dan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Tuhan Yesus, biar Engkau berkati setiap kegiatan kami di rumah kami masing-masing, dan jadikan firman yang setelah kami dengarkan untuk jadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bisa kami ingat selalu Tuhan Yesus semua firman-firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak Tuhan Yesus, dan bisa kami terima dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Nah, adik-adik ikutin Kak Glory berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.